Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kalian siswa-siswi SMP Mutiara Bangsa kelas 9. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kita masih melaksanakan kegiatan ini dengan cara jarak jauh atau online seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, dengan keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat, harus tetap optimis, dan harus tetap menjaga kesehatan. Karena kita harus meyakini ini adalah suatu cobaan yang harus kita lewati, dan insya Allah kita pasti bisa melewati semua. Dan mudah-mudahan apabila ini sudah berakhir, kita bisa bertatap muka kembali di sekolah kita. Baik para peserta didik sekalian, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang wujud keberagaman bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, kalian juga bisa membuka buku paket. Materi ini ada di buku paket di halaman 69. Baik, kalau kita berbicara tentang wujud keberagaman bangsa Indonesia, di sini kita mengambil dari hasil penelitian Hidot-George. Beliau menyampaikan bahwasanya di Indonesia itu terdapat lebih kurang 300 suku bangsa yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa tinggal dan mendiami pulau-pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, kalau kita berkaca dari hasil penelitian ini, bahwasanya Indonesia itu adalah suatu negara yang sangat-sangat luar biasa kekayaan daripada suku bangsanya. Nah, kalau kita berbicara suku bangsa, itu tidak lepas dari kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, kalau kita berkaca di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, di dalam satu kelas kalian saja, itu sudah berbeda-beda dari sukunya. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Betawi, ada yang sukunya Sunda, mungkin ada yang sukunya Batak. Nah, di situ saja sudah ada keberagaman di dalam ruang lingkup kelas kita. Apalagi kalau kita berbicara di seluruh Indonesia. Nah, justru keberagaman bangsa Indonesia inilah yang menjadikan negara kita ini negara yang sangat luar biasa. Otomatis kalau di Indonesia ini banyak suku bangsa, pastinya banyak kebudayaan yang dimiliki. Nah, itu adalah nilai jual. Nilai jual dalam arti kata bangsa kita ini bisa menjadi destinasi wisata dunia atau tujuan wisata dunia. Nah, apabila orang asing datang ke Indonesia sekarang ini untuk berwisata, sudah otomatis meningkatkan perekonomian bangsa kita, membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini sebetulnya yang harus kita pahami, bahwasanya keberagaman ini bisa menjadi hal yang positif untuk pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita runut lagi dalam waktu berapa puluh tahun yang lalu, bangsa kita menurut sejarahnya
adalah bangsa yang memang tidak lepas dari penjajahan. Nah, kenapa ini bangsa kita sampai ya kurang lebih 350 tahun dijajah oleh bangsa asing? Ada beberapa faktor. Yang pertama, letak geografis Indonesia ini sangat strategis banget. Gitu. Jadi dari benua Eropa itu semuanya itu memandang Indonesia itu adalah negara dengan kekayaan yang sangat melimpah. Ini kekayaan yang sangat melimpah ini adalah salah satu alasan kenapa bangsa kita sampai dijajah oleh bangsa Eropa waktu itu, bangsa asing. Karena mereka melihat luas pulau yang sangat luar biasa. Sebuah negara terdiri dari 5 buah pulau besar. Kemudian kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kenapa bangsa asing menjajah bangsa Indonesia. Karena ingin mengeruk kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, sebetulnya bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya. Itu semua tidak lepas dari pengelolaan yang baik. Apabila kita sumber daya manusia kita memadai, insya Allah saya sangat yakin negara kita akan menjadi negara yang kaya. Karena apa? Karena kita banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Tetapi di sini yang jadi masalah, kita belum bisa mengelola secara maksimal. Orang asing punya ilmu. Mereka datang ke Indonesia, mereka melihat negara kita negara yang kaya. Akhirnya apa? Mereka ingin menguasai negara kita agar bisa kekayaannya dibawa ke negara mereka. Nah, di situ harusnya kita sebagai generasi muda mempunyai semangat untuk menjadi lebih pintar, untuk menjadi lebih kuat dalam arti kata untuk bisa nanti kita memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Ini juga tidak lepas dari keberagaman bangsa Indonesia yang banyak suku bangsanya. Kemudian kalau kita bicara keberagaman suku, nah di sini saya akan memberikan pengertian dari seorang tokoh yang bernama Koncoraningrat atau Koncoroningrat, ya. Ini ejaan lama. Kalau kita bacanya adalah Kuncoroningrat. Menurut beliau, suku bangsa itu adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Kemudian suku-suku bangsa juga mempunyai ciri khas budaya, kepribadian dan identitas yang berbeda. Nah, tapi ingat ini ditekankan oleh Kuncoroningrat itu adalah tentang kesadaran dan identitas akan kesatuan. Jadi negara kita ini harus mempunyai rasa sadar bahwasannya keberagaman suku itu merupakan identitas, merupakan ciri khas daripada negara Indonesia, dan tetap harus memegang teguh rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, di situ. Jadi Kuncoroningrat ini juga udah menitik beratkan akan rasa kesatuan dan persatuan budaya bangsa kita. Jadi jangan sampai mentang-mentang suku kita banyak, kita bercerai-berai, akhirnya apa? Negara kita akan menjadi negara yang terpecah belah. Akibatnya apa? Akibatnya bangsa asing bisa dengan mudah menguasai bangsa kita lagi, dan kita kembali dijajah, dan kita kembali merasakan bagaimana susahnya menjadi negara yang dijajah. Lalu kita berbicara tentang keberagaman ras. Nah, di sini diartikan ras itu adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan. Apa persamaannya? Ada ciri-ciri fisik, ada warna kulit, ada bentuk dan warna mata,
ada warna rambut, bentuk kepala, bentuk wajah, dan serta bentuk dan tinggi badan yang berbeda-beda. Kenapa di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu rasnya berbeda-beda? Karena tidak bisa kita pungkiri negara kita ini adalah negara yang luas. Jadi dari ujung barat dan ujung timur itu banyak sekali pada zaman dulunya ras-ras dari luar itu datang ke Nusantara. Nah, contohnya apa? Contohnya ada ras Negroid migrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dan juga ada ras Melayu muda. Nah, contohnya ras Negroid itu adalah saudara-saudara kita yang ada di bagian Papua. Jadi ras Negroid itu migrasi ke Pulau Papua. Kemudian ras Melayu muda bermigrasi ke pulau-pulau seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Nah, seperti itu. Jadi di situ mungkin kalian bisa lebih memahami bahwasanya di Indonesia ini adalah suatu negara yang memiliki keberagaman ras yang sangat-sangat banyak. Tetapi walaupun ras kita berbeda, tetap kita yakini, tetap kita kuatkan dalam hati kita bahwasanya ras boleh berbeda, tetapi kita tetap Indonesia. Lalu kalau kita berbicara keberagaman yang selanjutnya, di Indonesia ini yang sangat-sangat sensitif itu sebetulnya tentang keberagaman agama. Para peserta didik sekalian, kalau kita bicara masalah agama, itu tidak terlepas dari keyakinan. Dan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pun agama itu sudah ada aturannya. Kita harus bisa hidup berdampingan walaupun keyakinan kita berbeda, karena kita adalah negara yang memiliki beberapa agama yang diakui di negara kita. Dan ingat, sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang mengakui adanya Tuhan. Jadi di situ. Nah, kalau kita bicara keberagaman agama di Indonesia, di sini agama di Indonesia itu masuknya tidak secara bersamaan. Dan dengan masuknya agama di Indonesia itu sebetulnya tidak terlepas juga dari perdagangan antar lintas benua ataupun lintas negara. Nah, kalau di sini disampaikan bahwasanya agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia itu dari daratan India sekitar abad ke-5. Kemudian agama Islam masuk ke Indonesia dari Arab melalui India abad ke-7. Dan agama Nasrani masuk dari Eropa ke Indonesia pada awal abad ke-19. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang banyak dikunjungi oleh warga negara luar. Nah, karena agama itu tidak terlepas juga dari kepercayaan dan suatu kebudayaan. Akhirnya orang asing datang ke Nusantara, di situ mereka menetap dan mereka juga membawa dan mengajarkan daripada kepercayaan ataupun agama yang dianutnya kepada rakyat di Nusantara ini. Akhirnya turun-temurun berkembang dan semakin berkembang sampai sekarang ini bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui adanya agama. Para peserta didik sekalian, agama yang berkembang di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta ada juga yang diakui yaitu aliran kepercayaan. Satu hal yang perlu kita yakini, semua agama itu tidak ada yang mengajar keburukan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Karena pada dasarnya agama ada di dunia ini adalah sebagai penuntun umat manusia untuk
menjadi manusia-manusia yang bisa bermanfaat di dalam hidupnya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan. Jadi oleh sebab itu kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai agama harus memahami itu. Jangan sampai dengan agama yang beraneka ragam di Indonesia malah menjadi sumber perpecahan. Justru keberagaman agama kita jadikan sebagai acuan untuk menjalin rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama untuk menjadi insan-insan manusia yang berguna dunia dan akhirat. Selanjutnya, pastinya di Indonesia ini juga tidak lepas dari keberagaman budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kata-kata budaya. Kata budaya itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu diartikan sebagai akal manusia dan daya diartikan sebagai kekuatan atau berupa usaha. Jadi sebetulnya budaya itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari usaha manusia yang berasal dari pikirannya. Tujuannya sebetulnya budaya itu tujuannya adalah untuk umat manusia melangsungkan kehidupannya. Nah, di sini ada perbedaan kata-kata budaya dan kebudayaan. Kalau budaya itu diartikan sebagai berupa cipta, rasa dan karsa, keinginan untuk membuat sesuatu. Nah, itu adalah budaya. Tapi kalau kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa tersebut. Jadi secara sederhananya, kebudayaan itu adalah hasil daripada budaya itu sendiri. Nah, itulah secara garis besarnya. Baik, untuk materi berikutnya kita berbicara tentang keberagaman gender. Apa itu gender? Gender itu adalah jenis kelamin sebetulnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada era globalisasi seperti sekarang ini, sebetulnya gender itu sekarang tidak begitu pengaruh. Kalau dulu ya, zaman penjajahan itu untuk yang berjenis kelamin wanita atau perempuan itu tidak boleh sekolah, tidak boleh pintar, karena mereka berpikir bahwasanya perempuan itu hanya tugasnya di dapur, hanya tugasnya melayani suami. Jadi yang boleh pintar hanya kaum laki-laki saja. Nah, pada perkembangannya sebetulnya perempuan dan laki-laki itu sama saja, yang membedakan hanya jenis kelaminnya. Hak dan kewajibannya sama. Sekarang pilot ada yang perempuan banyak. Padahal pilot itu dulu mungkin orang berpikir hanya pekerjaan laki-laki. Kemudian tentara, perempuan juga banyak yang jadi tentara, jadi polisi. Padahal yang kita ketahui pada umumnya tentara, polisi itu biasanya kaum laki-laki. Tapi wanita sekarang juga banyak. Dan sebaliknya, pekerjaan menjadi seorang juru masak. Dulu orang berpikir juru masak itu masak itu hanya tugas perempuan, tapi tidak. Sekarang banyak sekali laki-laki yang menjadi juru masak. Jadi kita sekarang harus bisa berpikir secara rasional. Janganlah kita istilahnya mendiskriminasikan gender, jangan. Karena laki-laki atau perempuan itu sama saja. Yang paling penting adalah setiap manusia bisa berguna di dalam kehidupan ini. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini materi ini. Yang bisa kita simpulkan adalah Indonesia adalah negara yang kaya sekali, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, terutama dari keberagaman suku bangsa di Indonesia bisa menjadi kekuatan bangsa ini untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia ini. Dan satu hal yang perlu diingat, janganlah kita memandang orang
dari suku, ras, dan agama maupun antar golongan, karena kita satu, rakyat Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk absen dan juga mengerjakan soal yang sudah saya buat di dalam Fikles. Baik, akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan kalah dengan keadaan. Ingat, takdir Allah yang menentukan, tetapi nasib kita sendiri yang menentukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.